kita memahami bahwa sekarang sudah 1445 tahun sejak Kanjeng Nabi itu. Tentu perkembangannya Islam sudah luar biasa. Hukum-hukum juga luar biasa banyaknya. Terus bagaimana kita harus berislam ini? Versi mana ini yang diikuti? Ya. Nah, dalam hal ini ulama sudah memberikan angger-angger ya, rambu-rambu dalam masalah-masalah fikih, masalah hukum syariat. Ya, ikutlah atau yang disepakati ulama mengikuti mazhabnya para ulama a'immatul arba'ah, ya, mengikuti mazhab pemikiran para ulama-ulama dalam bingkai mazhab 4, ya, mazhabnya Imam An-Nu'man bin Sabit, nama Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Muhammad Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali. Nah, ini yang dianggap oleh ulama ya, sedunia sebagai mazhab yang bisa dijadikan sebagai landasan dalam kita berislam tadi. Karena apa? Karena kita buatan mungkin ya, jenengan badhe sholat ya, kemudian cari ya, nyari literatur di Quran ya, piye tata cara sholat itu, tak nggo Quran langsung Quran langsung mau Quran, tidak akan menemukan jenengan tata caranya sholat. Oke, tidak akan menemukan bagaimana kaifiyahnya sholat di Al-Quran, tidak ada ya. Quran hanya bicara globalnya saja, aqimus sholat, jalankan sholat ya, jalankan sholat gitu saja. Piye caranya tidak dijelaskan di Quran. Makanya jenengan mau sholat kok maca Quran tambah tidak paham ya. Kalau Quran nggak ada, hadis, lihat hadis. Nah, hadis keterangan ada tambahan ya. Nabi dawuh shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku menjalankan sholat. Jangan misalkan Kanjeng Nabi ya, tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi, tapi ada hadis Nabi terkait dengan fi'lus sholah, sifatus sholah, perbuatan Nabi, aktivitas Nabi ketika sholat dijelaskan begini ada hadis, iya. Tapi ya belum detail itu, belum detail. Nah, siapa yang mendetailkan itu? Para ulama-ulama itu. Ya, yang kita kenal dengan ulama mujtahid. Ya, itulah yang kemudian merumuskan tata caranya sholat berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Tuh. Jadi landasannya tetap Quran hadis. Tapi mereka mampu, ya, mampu beristimbat hukum bahasanya gitu. Ya, mengambil bahan mentah ini Quran dan hadis ini kemudian dianalisis, jadilah kemudian tata cara sholat yang kita lakukan sehari-hari. Dimulai dengan kita harus niat gitu, ya, takbiratul ihram, seterusnya sampai salam. Itu rumusannya para ulama. Ya, jadi ngoten berislam itu. Dalam harus derek mazhabnya ulama. Kalau kemudian ada orang menganggap dirinya mampu ndak derek mazhabnya ulama, saya kok meragukan itu di sini. Ya, meragukan. Karena kemampuan kita itu sudah jauh sekali. Ya, makanya kemudian sepakatan ulama sing paling selamat ya, dalam beragama bagi kita orang awam ini ya derek para ulama-ulama itu. Itu juga didukung ayat Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ya, ahlu dzikri ya para ulama itu, jika kalian tidak mengetahui. Nah, itu. Maka itu 4 ini menjadi rujukan utama 4 mazhab ini. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ya, cuman kalau di Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i kalau di Indonesia. Ya karena dulunya yang menyebarkan agama Islam
mayoritas ngajarkannya Syafi'i. Ini bukan berarti jenengan tidak boleh Maliki, tidak boleh, Hanafi boleh, Hambali boleh. Ini sudah legitimate ini empat ini. Ya, nah sudah diakui oleh semua sedunia bahwa ajarannya empat mazhab ini dari kurun ke kurun, dari pendiri awalnya dulu, ya Imam Syafi'i, Imam Maliki, sampai sekarang ini bisa dilacak keberadaan mazhabnya. Oke, cara kitab-kitab ini wonten bisa dilihat, dibaca, ditelaah. Ya, ada semua dasarnya, landasannya. Jadi bisa dipelajari. Dulu sebenarnya ulama itu banyak sekali yang sekelas dengan beliau-beliau ini. Mujtahid itu banyak, tapi ajarannya tidak bisa langgeng. Nah, sampai sekarang ada mazhabnya Imam Sufyan As-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, ya, dan lain sebagainya kata, tapi tidak dikodifikasi, dibukukan dengan baik, tidak dilestarikan oleh anak-anak muridnya, sehingga kemudian menjadi punah nih mazhab ini. Nah, yang eksis hingga saat ini adalah mazhab empat ini. Ya. Maka kemudian kesepakatan ulama ini menjadi rujukan utama dalam berislam, ya empat mazhab fikih ini.